set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sobat Ankartur dimanapun berada dan pecinta novel gadis-gadis cantik Yogyakarta beserta Iwan. Terima kasih banyak, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua pihak yang sudah menemani channel Ankartur dari awal sampai saat ini, dan terima kasih juga buat pelanggan channel yang selalu setia. Dan buat semua yang belum pelanggan juga terima kasih banyak. Saya doain kalian selalu sehat selalu, murah rezeki dan selalu berjaya. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang menjalankan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada salah-salah kata selaku admin di channel Ankartur, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada hakul adam yang masuk ke diri kami sekeluarga, saya mohon halalnya. Sama, just for your information guys, nanti insyaallah nanti di bulan Juli Aan mau ngadain giveaway, mudah-mudahan ada rezeki dan selalu umur panjang ya. Sekian yang satu lagi, one more. Untuk hari ini saya rencana 2 video upload, tapi kalau besok nggak janji karena dari pusat itu ternyata during Hari Raya Idul Fitri nggak upload guys, dan saya coba nunggu updatean besok ya, kalau dari pusat itu bakal upload atau enggak, karena hari ini saya cek nggak upload ya. Mudah-mudahan besok yang di Singapura sana upload ya. Ya penulisnya orang Singapura atau orang mana nggak tahu, kayaknya Singapura deh. Oke, thank you, sekian dari saya dari Ankartur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2868. Tuan Felton, biarkan aku mengurus bocah sombong itu, kata Rasul kelima. Dia bersama Felton ketika mereka melihat pertarungan antara Iwan dan seniman bela diri terampil dari keluarga Grimstone. Pada saat itu dia dapat mengetahui dari kecepatan dan kekuatan ledakan Iwan bahwa dia berada dalam kondisi awal yang munah. Sebagai salah satu dari 5 Rasul yang bekerja di bawah bos Barat, Rasul kelima telah lama mencapai tahap menengah yang munah, yang tingkatannya lebih tinggi daripada Iwan. Mengingat kekuatannya, dia tidak menyangka akan kalah dari Iwan. Oleh karena itu, dia meminta untuk melawan Iwan, ingin mendapatkan pujian karena telah melenyapkan Iwan untuk dirinya sendiri. Baiklah, hancurkanlah dia dan tunjukkan kepadanya konsekuensi melintasi keluarga Vermers. Felton memerintahkan. Ya Tuan, kata Rasul kelima sebelum menembakkan energi aslinya dan bersiap menyerang Iwan. Berhenti, jangan berani-beraninya. Saat itu, Caleb mendengus dan melangkah maju. Dia lalu melepaskan energi sejatinya dan itu langsung membuat Rasul kelima kewalahan. Rasul kelima memucat ketika dia merasakan kekuatan Caleb yang luar biasa. Caleb berada dalam tingkat akhir yang munah, yang mana jauh lebih tinggi daripada levelnya, dan dia bukanlah tandingan Caleb. Karena terintimidasi, dia berhenti dan menghentikan serangannya terhadap Iwan. Tidak berani bergerak. Tetua Morrison, apa maksudnya ini? Apakah kamu akan melawan keluarga Vermer demi Iwan? Felton bertanya dengan kejam sambil menatap Caleb dengan perasaan tidak senang. Meskipun dia telah mengantisipasi gangguan Caleb akibat kolaborasi antara keluarga Morrison dan Bio Farma Group, dia masih merasa kesal melihat Caleb membela Iwan. Terus kenapa? Ini bukan tempat bagimu untuk melampiaskan amarahmu, kata Caleb, tidak menganggap pemuda seperti itu sebagai ancaman. Felton hampir tidak memenuhi syarat untuk dipandang sebagai ancaman. Tetua Morrison, sebaiknya Anda berpikir 2 kali. Iwan telah mematahkan salah satu lengan saya sebelumnya dan saya di sini untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah urusan kita berdua dan keluarga Morrison tidak ada hubungannya dengan itu.
Tidak pantas bagi Anda untuk ikut campur. Felton menekan amarahnya. Ya, Caleb tidak bisa berkata-kata karena Felton hanya menyatakan fakta. Dalam dunia pencaksilat, setiap tindakan memerlukan alasan yang sah. Karena Felton mengklaim lengannya dipatahkan oleh Iwan dan ingin menyelesaikan masalah, ini akan menjadi masalah antara Iwan dan Felton. Memang benar, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Morrison. Mengingat reputasi keluarga Morrison, tidak pantas bagi mereka untuk mencampuri dendam pribadi tanpa alasan yang tepat karena akan merusak reputasi mereka. Juga keluarga Farmer dan Morrison sejauh ini telah menjauhi satu sama lain. Jika Anda bersikeras menjadikan kami musuh Anda demi orang luar, itu akan menjadi hal yang buruk bagi Anda. Tidak akan ada gunanya, tambah Felton saat Caleb terdiam. Meskipun dia sepenuhnya siap untuk menjatuhkan Iwan dan tidak takut dengan serangan keluarga Morrison, campur tangan mereka masih ada kerugian yang perlu dia pertimbangkan. Keluarga Morrison adalah keluarga terkuat di wilayah barat, dan jika dia bisa meyakinkan Caleb untuk menyerah dalam melindungi Iwan, ini akan menjadi pilihan yang ideal. Dengan begitu, menjatuhkan Iwan akan jauh lebih mudah. Bab 2869. Ayah, Felton benar. Ini antara dia dan Iwan. Keluarga Morrison tidak ada hubungannya dengan itu. Kita tidak perlu mengambil resiko melanggar bos barat karena masalah sepele seperti itu, kata Jaden buru-buru. Dia memiliki beberapa perselisihan dengan Iwan mengenai kolaborasi di masa lalu, dan karena Hugo adalah orang yang mengamankan kemitraan tersebut, posisi Jaden di keluarga terancam. Oleh karena itu, dia selama ini tidak senang dengan Iwan. Sekarang Felton ada di sini untuk membalas dendam terhadap Iwan. Itu sesuai dengan kepentingannya dan dia sangat berharap bahwa Felton akan memberi Iwan pelajaran. Oleh karena itu, dia tidak ingin Caleb terlibat dalam melindungi Iwan. Phil, tolong kopi Phil. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melirik kedua tetua di belakangnya, berharap mereka akan berpihak padanya. Ya, Caleb, bos barat, dan keluarga Farmer sangat tangguh. Lagi pula Tuan Gusnadi sangatlah kuat, jadi memang begitu tidak ada gunanya keluarga Morrison terlibat dalam hal ini. Kedua tetua itu ragu-ragu sebelum berbicara dengan Caleb. Perasaan mereka berbeda dengan Jaden. Berdasarkan penyelidikan terhadap Iwan, mereka telah mengetahui bahwa Iwan sangat tangguh dan kemungkinan besar adalah seorang praktisi bela diri di tahap akhir yang munah. Karena itu, Felton dan para rasul bukanlah tandingan Iwan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi keluarga Morrison untuk melawan Felton, karena mereka akan mengambil resiko melewati bos barat. Konflik langsung antara keluarga Farmer dan keluarga Morrison tidak akan menguntungkan mereka. Ya, itu benar, kata Caleb sambil berpikir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jaden dan para tetua, dia teringat betapa hebatnya Iwan dan dia mungkin tidak membutuhkan perlindungan. Selain itu, bos barat dan keluarga Farmer hanya sedikit lebih lemah dibandingkan keluarga Morrison dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Jika Caleb membawa Iwan dan melawan Felton, situasinya akan meningkat menjadi konflik langsung antara keluarga Farmer dan keluarga Morrison. Bahkan jika bos barat dan keluarga Farmer akhirnya kalah dari keluarga Morrison masih akan menderita kerugian besar. Bukan ini yang diinginkan Caleb. Oleh karena itu, dia segera diyakinkan oleh Jaden dan para tetua dan berniat berubah pikiran. Tidak kakek, tidak. Iwan adalah mitra bisnis kita sekarang dan sesuai kontrak, kita bertanggung jawab atas masalah keamanan di dalam grup Bio Farma. Felton menyebabkan masalah di bagian penjualan. Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi grup Bio Farma, tetapi juga akan berdampak pada mempengaruhi kepentingan kita dalam masalah ini. Keluarga Morrison tidak bisa berdiam diri dan membiarkan Felton melakukan apa yang dia mau. Rini pun keberatan. Berbeda dengan Caleb, dia mengenal Iwan cukup baik.
Iwan sudah memberitahunya bahwa dia berhasil membunuh Raja Iblis dan melukai Bos Selatan dengan kekuatan energi potensial dan dia telah kehabisan energi. Tanpa kekuatan energi potensial ranah pedang, dia tidak berpikir bahwa Iwan memiliki apa yang diperlukan untuk melawan Velton dan para Rasul. Selain itu, Bos Barat belum menunjukkan dirinya. Jika Caleb mendengarkan Jaden dan para tetua dan menyerah untuk melindungi Iwan, Iwan akan menyerah karena kalah jumlah dan kemungkinan besar mengalami nasib buruk. Mengingat perasaannya yang berbatasan dengan Iwan, tidak mungkin dia membiarkannya menghadapi bahaya seperti itu. Bab 2870. Ya, Caleb dan para tetua terdiam. Mereka tahu bahwa perkataan Rini masuk akal dan keluarga Morrison seharusnya bertanggung jawab penuh atas keamanan. Bahkan jika Velton dan para Rasul tidak dapat mengalahkan Iwan, keluarga Morrison tidak seharusnya berdiam diri sementara Velton menghancurkan dorongan penjualan. Jika mereka membiarkan hal ini terjadi, mereka tidak akan mampu menghadapi wajah Iwan sesudahnya. Tetap saja, Bos Barat dan keluarga Farmer adalah kekuatan yang tangguh. Jika keluarga Morrison memihak Iwan untuk melawan keluarga Farmer, ini akan menyebabkan kerugian yang tidak terduga bagi keluarga Morrison. Seketika mereka bertiga berada di persimpangan jalan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kakek, Rini benar, kita tidak bisa berpangku tangan saja. Selain itu, Bos Barat itu ambisius. Bahkan jika kita memilih untuk mundur dari pertarungan ini, itu hanya akan memicu kesombongan mereka dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tambah Hugo mendukung pandangan Rini. Ya, itu benar, kata-kata Hugo menyadarkan Caleb dan para tetua. Caleb tahu bahwa keluarga Farmer selalu berselisih dengan keluarga Morrison. Meskipun dia tidak menginginkannya untuk menyatakan perang melawan keluarga Farmer, karena orang luar, Hugo benar, Bos Barat adalah orang yang ambisius dan merupakan ancaman besar bagi keluarga Morrison. Bahkan jika keluarga Morrison menahan diri untuk tidak melawan Bos Barat dan keluarga Farmer, Bos Barat kemungkinan besar akan mengincar mereka di masa depan juga. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Jadi sepertinya tidak ada gunanya bagi keluarga Morrison untuk berhati-hati. Akan sangat bodoh jika mereka menahan diri. Sementara itu, Iwan mengamati adegan itu tanpa langsung bertindak. Pertama-tama dia salah mengira bahwa Velton memimpin barisan depan dan Bos Selatan dan Barat akan tiba setelahnya. Dia tidak menyerang Velton karena dia sedang menunggu yang lain datang. Terlebih lagi, sejak dia mencapai kesepakatan dengan Hugo, ia khawatir akan keberadaan Jaden akan menghadirkan potensi resiko terhadap kolaborasi. Watok kopi ini ngono. Seret. Ini datar katel gini, anu lagi flu. Yo, putah. Sorry ya guys, suaranya agak flu dikit. Syukur. Mantap, makasih. Betul banget ini tenggorokannya. Gila. Karena Velton berusaha membuat masalah, Iwan mengambil kesempatan ini untuk menguji keluarga Morrison untuk melihat apakah mereka akan memilih mempertahankan diri atau membela grup Bio Farma bersamanya. Penatua Morrison, sudahkah Anda memikirkannya?
Jika keluarga Morrison tidak ingin ada masalah, mundurlah dan jangan ikut campur dalam urusan antara aku dan Iwan. Felton mendesak dengan tidak sabar ketika keluarga Morrison berbisik-bisik antara mereka sendiri. Tidak mungkin, Felton. Tuan Gusnadi adalah mitra bisnis kami dan dorongan penjualan menentukan keuntungan bersama bagi Bio Farma dan keluarga Morrison. Jika kamu mencoba menyakiti Tuan Gusnadi atau menghancurkan dorongan penjualan, kamu harus melewati kami terlebih dahulu, ejek Caleb. Karena pertimbangan demi kebaikan yang lebih besar, dia bermaksud menerima saran dari Hugo dan Rini untuk melawan keluarga Farmers bersama Iwan. Bab 2871. Apa? Felton dan Jayden sama-sama terkejut. Jayden tadinya mengira bahwa Caleb akan menyerah untuk melindungi Iwan karena perkataannya. Yang membuatnya bingung, Hugo dan Rini berhasil berubah pikiran. Kini Caleb berniat mengabaikan keuntungan keluarga demi melindungi Iwan. Jayden enggan menerima hal tersebut. Ayah perlu memikirkan dua kali. Keluarga Morrison tidak seharusnya menyatakan perang melawan keluarga Farmer. Demi kepentingan pihak luar, kita tidak akan menderita kerugian apapun, kata Jayden. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Caleb memotongnya. Diam, Jayden, aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak perlu kau mengajariku apa yang harus kulakukan. Raung Caleb dengan ekspresi gelap. Dia tahu bahwa Jayden melakukan ini untuk melindungi keluarga karena dia tidak ingin keluarga Morrison bekerja untuk Iwan tanpa alasan. Namun Jayden terlalu picik dan hanya bisa mempertimbangkan keuntungan yang ada di hadapannya, tidak seperti Hugo. Selain itu, Jayden beberapa kali menyebabkan masalah di masa lalu yang berujung pada perselisihan dengan Iwan. Mengingat apa yang terjadi di masa lalu, tidak mungkin Caleb mengulangi kesalahan yang sama dan mendengarkan Jayden lagi. Hati Jayden mencelos menanggapi kemarahan Caleb. Karena pikiran Caleb sudah bulat, dia hanya bisa menyerah dan diam untuk mencegah Caleb terprovokasi lebih lanjut. Siapa sangka keluarga Farmer dan Morrison akan berselisih soal orang luar. Ini akan menjadi bagus. Ya, begitu Bos Barat terlibat, segalanya akan menjadi lebih baik. Sambil menunggu Caleb membuat keputusan dalam pikirannya, tamu-tamu lain semua terguncang. Mereka semua tahu bahwa keluarga Morrison dan keluarga Farmer adalah dua keluarga terkuat di wilayah Barat. Meskipun mereka tidak pernah berteman, tidak ada keluarga yang menyatakan perang terhadap satu sama lain untuk mempertahankan keuntungan mereka. Yang mengejutkan mereka sekarang benar-benar mulai perang demi pihak luar. Ini sungguh tidak nyata. Semua orang sangat ingin melihat siapa yang akan menang. Tentu saja berdasarkan situasi saat ini, keluarga Farmer hanya mengirimkan Felton dan beberapa rasul, sehingga tidak akan cukup untuk menyaingi Caleb dan semua keluarga Morrison yang hadir. Namun Felton didukung oleh Bos Barat dan semua dengan situasi yang semakin meningkat hingga sejauh ini. Bos Barat tidak akan tinggal diam. Mereka semua berasumsi bahwa Bos Barat akan segera tiba dan begitu hal itu terjadi, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Sepertinya keluarga Morrison memang bisa diandalkan. Iwan menghela nafas lega. Dia tadinya khawatir bahwa keluarga Morrison akan memilih mempertahankan diri karena campur tangan Jayden. Namun Caleb cukup beralasan untuk berhenti mendengarkan Jayden dan Iwan merasa lega karenanya. Di masa depan dia bisa pergi dan hal-hal mengenai cabang Bio Farma Group di tangan keluarga Morrison ketika dia tidak berada di wilayah Barat.